Yang pertama, seperti pada pembuatan masker yang dilakukan oleh orang-orang rumahan guna untuk dijual dan didonasikan kepada masyarakat yang daerahnya sedang terdampak COVID-19. Karena disinilah kita bisa saling membantu, bukan malah diperjualbelikan untuk mengambil keuntungan setinggi-tingginya. Yang kedua, berupa kegiatan galang aksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat yang ingin ikut serta peduli dengan lingkungannya. Disinilah kita dihidupkan rasa sosialita kita antar sesama, bukan hanya memperdulikan diri sendiri, tetapi juga orang lain. Yang ketiga yaitu saling tukar pengalaman antar sesama agar kita bisa saling melakukan bersama-sama seperti contohnya pada video ini. Sekarang ke dalam dulu, cuci tangan, lalu pakai masker ya. Kalau kita mencuci tangan, yang bersih ya dek. Jangan lupa digosok-gosok juga bagian sela-sela jari. Jangan lupa gunakan juga hand sanitizer. Lalu kita pakai masker biar terhindar dari debu-debu dan kotoran. Seperti itu cara pemakaiannya. Nah, di masa pandemi ini banyak sekali aktivitas yang sangat berbeda dengan kegiatan di masa normal. Hal ini sangat menunjukkan kehadiran Pancasila dalam berbagai aktivitas dan kreativitas anak bangsa. Hal ini menunjukkan Pancasila pada ruang-ruang keseharian dan pada praktik aktual yang tampak di keseharian. Daya kreativitas di atas bermunculan untuk partisipasi dalam membantu sesama, bukan hanya dalam bentuk finansial saja, tetapi ada banyak hal yang dapat dilakukan kepada masyarakat untuk saling membantu satu sama lain. Secara sadar atau tanpa disadari, dengan adanya pandemi COVID-19, masyarakat telah melakukan praktik langsung untuk tetap berperilaku Pancasila meskipun di tengah wabah COVID-19. Di sisi lain, tantangan berikut bagi pendidikan Pancasila adalah beradaptasi terhadap pengguna teknologi. Bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat dioperasionalkan dalam kehidupan keseharian sesuai perkembangan zaman. COVID-19, nama ini sudah tidak asing lagi terdengar di telinga masyarakat. Virus ini pertama kali muncul di wilayah Wuhan, China. Hingga sampai saat ini, virus ini mengkontaminasi di seluruh dunia hingga menjadi pandemi dunia. Sekarang kita dihadapkan pada upaya dan langkah bersama menghadapi wabah COVID-19. Perlu kita ketahui
bahwa memaknai ideologi Pancasila tidak bisa dilakukan dengan menggunakan jargon atau melalui proses sosialisasi teoretik semata. Akan tetapi, makna ideologi Pancasila akan terasa hikmat apabila diaplikasikan di kehidupan kita. Adapun hal yang dapat kita lakukan selama masa pandemi COVID-19. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengandung nilai religius sekaligus dasar dalam kehidupan ritual manusia. Kita mengetahui Indonesia memiliki 7 agama, yakni Konghucu, Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu. Kita sebagai masyarakat beragama, kita harus mematuhi aturan pemuka agama masing-masing. Sebagai contoh, kita wajib mengikuti anjuran Majelis Ulama Indonesia sebagaimana menghimbau masyarakat agar sholat berjamaah dan sholat Jumat dilaksanakan di rumah saja. Tak lupa juga kita berdoa semoga pandemi ini bisa cepat teratasi dan tidak ada lagi dampak di negara kita maupun di luar negeri. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua memiliki arti setiap orang harus memperlakukan satu sama lain dengan memperhatikan martabat mereka sebagai ciptaan Tuhan atau manusia yang memanusiakan manusia yang lain. Sikap ini mengajarkan kita untuk memiliki sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dengan pandemi COVID-19 ini, janganlah kita menyudutkan saudara kita, baik itu saudara kita yang sedang terpapar COVID-19 ataupun tenaga medis yang sedang berjuang di garda terdepan. Sebaiknya hal yang dapat kita lakukan yaitu memberi dukungan kepada tenaga medis atau pasien yang terpapar virus COVID-19. Tugas kita yaitu membantu orang-orang yang kesulitan dalam mencari nafkah di masa pandemi virus corona. Misalnya, bisa seperti memberi berbagai sumbangan seperti beras, minyak, uang tunai, dan lain sebagainya. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Dengan persatuan, kekuatan akan terbentuk, dan dengan persatuan, beban berat akan terasa ringan. Rasa persatuan akan muncul dengan kuat. Dan yakinlah, virus ini akan terkalahkan dengan persatuan. Hal yang bisa kita lakukan selama pandemi virus corona ini, kita bisa bersatu dan bersama-sama mengikuti himbauan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ketika pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan, keputusan, atau anjuran, ikutilah hasil musyawarah antara pemimpin dengan para pejabat yang sedang bersangkutan. Kita, sebagai masyarakat, ada baiknya untuk menghargai berbagai keputusan seperti adanya gerakan untuk social distancing, himbauan untuk tidak mudik, dan PSBB.
Inilah wujud kepedulian pemerintah terhadap rakyatnya. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung arti bahwa kita harus selalu berlaku adil baik pikiran maupun perkataan agar tidak menyengsarakan orang lain. Implementasian sila kelima ini di masa pandemi virus corona, kita harus bisa menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Kita memiliki hak untuk keluar rumah ataupun bertemu dengan teman. Akan tetapi, di daerah kita dilakukan PSBB. Maka, kita wajib menaati aturan tersebut. Berpikirlah dan berbuatlah secara adil. Apabila kita tidak mengikuti aturan pemerintah, tentu saja hal ini akan berakibat merugikan orang lain. Itulah beberapa hal yang bisa kita amalkan dari butir-butir Pancasila agar pandemi ini bisa cepat berlalu, baik di negeri kita Nusantara maupun di luar negeri.